Ih, dia lagi kemana lagi nih? Ih, seru banget sih. Ya ampun, kok lagi pada healing-healing gini sih? Aduh. Atau gue ikutan healing juga ya? Kan? Hitung-hitung self-reward. Hai guys, ketemu lagi sama gue Della. Nah, kalian pasti udah sering denger dong healing. Kenapa sih kok anak zaman now itu kayaknya butuh banget healing? Tapi sebelumnya nih, kira-kira kita tahu nggak sih faktor penyebabnya healing? Nah, menurut Profesor Renald Kasali, ada 2 faktor nih penyebab kenapa sih Gen Z ini butuh banget healing. Yang pertama adalah faktor internal. Kalau faktor internal sendiri itu disebabkan karena sekarang kan faktor ekonomi itu pastinya sudah lebih baik. Jadi kita mau ngapa-ngapain itu sudah lebih mudah nih daripada zaman dulu. Terus Gen Z sendiri itu orang-orangnya sangatlah suka berinovasi, kreatif. Nah, tapi di lain sisi mereka itu kadang-kadang suka cepet sakit hati dan juga mudah menyerah. Apalagi ya ditambah dengan orang tuanya Gen Z itu suka maunya selalu memenuhi keinginan anak-anaknya. Jadi kesannya kan pasti memanjakan lah ya dan juga protektif ke anak-anaknya. Nah, kalau yang faktor eksternal sendiri nih, yang faktor kedua bisa disebabkan karena sekarang social media itu benar-benar kita bisa 24 jam ngecekin social media. Dan isinya di social media itu pasti ada yang flexing, terus pamer kekayaan, pamer harta, pamer karir, pamer jalan-jalan kemana-mana. Ngebikin Gen Z itu ngelihat cuma yang kayak happy-happynya orang aja tanpa mereka tahu kalau ternyata di balik kekayaannya mereka itu ada kerja kerasnya, ada jatuh bangunnya, ada sedih-sedihnya. Jadi kan bikin pengennya itu kayak aduh pengen kayak dia deh, tapi pengennya yang gampang aja. Jadi kalau mereka ketimpa sesuatu yang ngebikin mereka stres, langsung lah Gen Z ini butuh pengen healing buat ngerilis stresnya. Nah, sekarang pertanyaannya, healing itu sebenarnya wajib atau enggak sih? Mungkin kita sering ngeliat ya kalau teman-teman kita healing jalan-jalan ke Bali atau mungkin ke Surabaya atau makan di tempat-tempat yang fancy. Apakah emang healing harus kayak gitu? Pertama-tama kita harus ngertiin dulu nih, healing itu apa sih? Healing itu kan sebenarnya untuk meredakan stres. Jadi kita harus ngerti dulu asalnya stres tersebut dari mana sih? Ada 2 nih. Yang pertama, emotion focus coping. Kalau yang ini berarti kita fokusnya kepada emosinya. Melepaskan rasa emosi, rasa stres yang kita rasakan. Hal ini tuh biasanya bisa dilakukan dengan journaling, nulis diary, atau mungkin cerita curhat ke sahabat-sahabat dekat, ke bestie-bestie kalian. Tapi ya tentu aja karena ini kan merupakan pelarian, jadi masalahnya akan tetap ada. Jadi ya kita harus tetap fokus juga ke permasalahannya. Nah, ini dia. Yang kedua, problem focus coping, di mana kita fokus kepada permasalahan yang dihadapi. Mungkin kalian sekarang nih lagi ngerjain deadline kerjaan yang banyak banget. Atau mungkin tugas-tugas kuliahku menumpuk banget. Nah, jadi kita harus fokus ngerjain dulu tuh deadline dan kerjaannya. Biar sampai selesai dan tuntas semuanya. Karena kalau nggak kita kerja ini, kita mau healing kayak gimana pun, kerjaan sama deadline itu kan akan tetap ada di depan mata kita dan nggak selesai-selesai kan? Nah, makanya jawabannya healing yang merupakan jalan-jalan atau makan di tempat fancy itu nggak wajib ya. Karena kita harus fokus dulu apa yang menyebabkan stres itu ada. Nah, gimana? Udah makin paham kan pengertian healing itu sebenarnya apa? Tentunya kalau permasalahan nggak segera diselesaikan akan bisa menjadi lebih kompleks nih. Dan masing-masing orang tentunya mengalami permasalahan yang berbeda ya. Kalau kalian biasanya healingnya gimana sih? Komen di bawah sini ya. Dan jangan lupa nantikan terus video-video menarik dan inspiratif lainnya dari YouTube channel Satu Indonesia. Dadah!